Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Seni Metasari dalam penerapan segitiga restitusi sebagai aksi demonstrasi dari kontekstual modul 1.4. Perkenalkan, saya Seni Metasari dengan fasilitator saya Bapak Samiran dan pengajar praktik Bapak Eka Susanto. Sekarang kita akan melihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu pendekatan disiplin yang fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid melalui proses dialog dengan murid maupun orang tua. Adapun 3 tahap segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, kita memulai dengan berdasarkan prinsip membuat kesalahan suatu bagian dari awal pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan dasar pada manusia, pemikiran guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid agar terjadinya perbaikan hubungan bersama murid. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, memberikan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Kasus yang pertama. Pada kasus pertama, Windy merasa tidak nyaman di kelas ketika teman dekatnya semua mengambil bantuan PIP ke Batu Raja. Akhirnya, Windy pun ikut bolos dan juga tidak mengumpulkan HP. Inilah penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Oke, Windy, Ibu panggil Windy pada hari ini, Kamis 19 Mei 2024. Ibu pengen tahu cerita dari Windy, permasalahan yang Windy lakukan apa nggak sampai Ibu panggil ke sini? Bolos, Bu. Terus ini nggak nunggu HP. Apalagi Nggak layak lagi. Di sini Ibu mau klarifikasi terlebih dahulu yang pastinya pada Windy. Ibu tahu selain dari Windy ada teman yang lain yang juga ikut serta. Tapi Ibu di sini ingin tahu kenapa Windy melakukan sampai bolos sekolah. Nah, itu kan tinggal berdua di ikut ke kawan, tapi kami itu misal, Bu. Asalnya kemana? Duduk di Alfamart. Abang yang di daerah berganti. Dengan yang lain yang memang ada keperluan itu ke Gerbang. Oke, itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, alasan Windy tidak mengumpulkan HP pada hari itu. Kami kan tidak nak balik sini lagi, nah makanya itu jadi HP tidak kumpul. Jadi memang sudah direncanakan bahwa tidak ingin pulang lagi ke sekolah. Ya. Alasan tidak pengen pulang lagi ke sekolah itu kenapa? Ini siang, Bu, jadi kami langsung pulang ke rumah. Oke. Ibu tidak menyalahkan, yang pastinya mungkin wajar pengen jalan-jalan atau pengen senang-senang dengan rombongan, pengen dalam satu circle, boleh. Dari itu Ibu ingin menanyakan, apakah yang Windy lakukan ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat, yang kita yakini selama ini? Tidak. Pelanggaran apa saja yang telah Windy lakukan? Kita sebutkan kembali. Sekarang setelah Windy tahu apa yang Windy lakukan itu salah, yang Ibu harapkan atau harapan Windy sendiri ke depannya bagaimana? Kita tidak akan buat lagi mengumpul HP tiap hari dan tidak akan mengambil Terima kasih, Ibu harap
dari peristiwa hari ini benar-benar menjadikan diri bisa menjadi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Gaini dari kelas 10A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Seni selaku wali kelas. Saya terkait pelanggaran dari yang saya lakukan. Di sini saya harus berlatih untuk jujur dan berani bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Saya telah menyesal atas hal yang saya lakukan, yaitu bolos dari sekolah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Pada kasus kedua, Erningsi yang sudah menjadi kebiasaan menggunakan lipstik ketika berada di lingkungan sekolah. Baiklah, inilah segitiga restitusi dari kasus kedua. Baiklah, Erningsi pada hari Kamis 16 Mei 2024, di sini Ibu memanggil Erningsi. Apakah Erningsi tahu kenapa sampai Erningsi dipanggil ke sini, Nak? Tahu Bu. Apa kira-kira permasalahan yang Erningsi sadari? Berapa kali? Hampir setiap hari memakai lipstik. Sekarang yang Ibu ingin tahu, apa alasan yang Erningsi lakukan sampai harus memakai lipstik itu setiap hari? Karena terlihat pucat. Pucat, kalau tidak pakai lipstik pucat. Hanya itu atau ada alasan yang lain? Sudah, oke. Lalu setelah Erningsi merasakan atau enak memakai lipstik itu, apa yang dampak yang Erningsi rasakan terhadap pembelajaran? Tidak ada. Jadi hanya untuk biar terlihat lebih cerah. Dan ada ingin dibandingkan teman-teman yang lebih terlihat cantik? Tidak. Ibu rasa wajar, akan tetapi apakah Erningsi pernah ingat dari kesepakatan kelas yang kita buat? Apakah yang Erningsi lakukan ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama? Belum. Kesepakatan kelas mana yang Erningsi langgar dari yang lipstik tersebut? Tidak boleh menggunakan lip tint, tapi boleh menggunakan lip balm. Dari yang Erningsi lakukan, bagaimana Erningsi harapannya ke depan ini? Tidak akan menggunakan lip tint. Dan saya akan berubah. Bisa janji 100% berubah tidak menggunakan lipstik? Oke, terima kasih Erningsi. Harapan Ibu, apa yang Erningsi sampaikan benar-benar bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erningsi dari kelas 10A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Seni berkait pelanggaran dari yang saya lakukan. Di sini saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.